Sekarang itu baru 10 dokter tunanetra di Indonesia. Agung pertama di Sumatera Barat. Bukan hanya untuk anak tunanetra, Bu. Semua anak berkebutuhan khusus, orang tua tidak perlu minder, tidak perlu ini kan. Dia punya kapasitas, punya potensi tersendiri. Tak peduli karena Ya. Terima kasih Ibu. Saya kenalkan kita Faisal Bukhari, orang tua dari Agung Painendo yang punya kebutuhan khusus yaitu tunanetra. Awalnya dari Agung lahir, Agung udah bawaan, udah dari lahir udah mengalami keadaan tunanetra. Itu baru kami tahu sekitar umur 6 bulan. Tahu pastinya setelah cek dokter. Tapi sebelumnya udah ragu-ragu juga bagaimana kok enggak ada goyang mata Agung gitu. Setelah diperiksa ke dokter, memang dokter memvonis Agung punya mata kelainan, tidak bisa melihat gitu. Usia 6 bulan atau 6-7 bulan lah, masih gendong gini. Jadi kami sebagai orang tua ya tentu merasa belum siap, tidak siap untuk menerima seperti itu. Namun sebagai orang beragama kita harus bisa menerima kondisi seperti itu. Jadi yang perlu kita persiapkan itu lebih awal itu adalah diri kita. Kita bisa menerima keadaan seperti itu. Nah, untuk melatih mental kita itu, kita harus berani pula mensosialisasikan anak sehingga Agung kemana saja kami bawa. Jadi nggak ada Bapak sembunyikan. Di Sunda tidak boleh keluar rumah, tidak. Jadi Agung kami bawa kemana saja kami pergi, Agung kami bawa. Bisa saja Agung duduk itu dibawa sama maminya pergi ke pasar naik sepeda gonceng di belakang. Karena kondisi matanya yang seperti itu, kelihatannya Agung tuh ngantuk atau tertidur. Jadi sering diingatkan oleh orang, anak lalu Bu, ya, jadi dengan itulah kami memotivasi diri kami dulu, kesiapan orang tua dulu mentalnya untuk menerima keadaan seperti itu. Kalau yang disampaikan dokter tidak ada karena apa-apa. Ini sudah semata-mata takdir. Gitu. Karena dilihat riwayat pemeriksaan ibu hamil ke bidan apapun dokter, itu tidak ada gangguan. Jadi kata dokter, itu memang ini tidak ada pengaruhnya dari kehamilan. Jadi semata-mata ini adalah takdir. Nah, kalau takdir kita mau tidak kita terima. Cuma bagaimana kita dapat menerimanya. Nah, makanya kita harus latih dulu diri kita dengan membawa Agung kemana saja. Nah, jadi sekolah, bawa sekolah, kemana saja dibawa. Jadi karena dia mungkin tergolong anak cerdas, berbicaranya itu bagus, enak gitu. Jadi kebanggaan, jadi senang juga bawa. Jadi senang juga. Jadi kami tidak memaksa dia harus kemana, harus begini, tidak. Cuma mengikuti saja. Mulai dari kecil, bisa saja dia senang, belum lagi masuk TK dia sedang nyanyi. Nah, di TV, dengar di TV, radio, dengar itu. Dia kalau lagu-lagu Minang waktu itu satu kali dengar saja dia hafal, Bu. Nah, dia hafal satu kali dengar aja dia bisa menghafal lagu itu sekali, nggak perlu 2 kali 3 kali dengar, enggak, satu kali dengar dia hafal. Ya. Itu aja diikuti terus. Carilah guru vokal. Bagaimana dia vokalnya bagus. Nah, karena waktu kecil tuh
dicoba ikut festival, tidak menang karena suara Agung bagus, dia mengatakan enak didengar, tapi karena teknik vokal, teknik pernafasan dia tidak bisa, makanya kita salurkan ke Bina Vokalia, yaitu di Bukit Tinggi. Kemudian dia suka bangun pagi, deng deng deng, apa saja dibunyiin Bu, dipukul. Suka main musik, nah, itu deng deng deng. Nah, jadi pikirnya bagaimana ya, cari guru musik piano. Nah, mau datang ke rumah les. Nah, Agung ini diajar 1 dapat 2, diajar 2 dapat 3. Dia bunyinya tuh sudah hafal, dia sudah bisa memainkan sesuai dengan bunyi yang dia dengar, tapi nama tidak tahu apa gitu. Jadi guru datang tuh, ini namanya ini, Gung. Habis ini pindahnya ke sini. Nah, jadi dengan itulah Agung les piano. Kalau ini kesalahan kita orang tua ini Bu, karena sayang, karena ini agak berlebihan dalam memfasilitasi. Kalau seharusnya dari metode anak bukan begitu. Seharusnya anak ini dikasih pelajaran mandiri. Nah, tapi yang di sekolah itu ada orientasi mobilitas namanya, itu lebih banyak mengenal jalan alam gitu. Diajak anak kemana saja supaya dia bisa bepergian sendiri Bu. Kalau di rumah itu menyiapkan odol, mau mandi, siapkan sabun, siapkan odolnya, dia masang odolnya, dia mandi, dan kita siapkan bajunya, dia masang sendiri. Gitu. Itu tidak, makanya kita tidak memotivasi dia dengan kata-kata seperti ini. Gung, kita harus semangat ini, kata-kata motivasi lah gitu. Tapi tidak, kita mengikuti kemana arahnya. Dan itu kita persiapkan, kita fasilitasi. Maunya apa? Nah, dia mau pendidikannya agama, ayo kita salurkan sekolahnya di sini. Kalau Gung pada keadaan mau, kan kita dulu sekali sebulan, udah umur 6 bulan Agung udah operasi mata. Umur 1 tahun nanti 6 bulan satu operasi yang ke sebelah lagi. Nah, memang hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Kemudian setelah masuk SD sudah agak besar, konsultasi dengan dokter, ada upaya itu dengan cangkok. Nah, cangkok punya itu tunggu. Nah, ini pun hasilnya 50-50. Nah, Agung katanya tidak usah lah, kan Agung sudah bisa menerima keadaan seperti ini. Nah, dia habis juga cek kalau panasnya naik, tegangan matanya tinggi, nanti pasang obat, pergi ke dokter, itu aja lagi. Kalau dulu mulai dari kecil sampai SD, tamat SD, itu rutinitas ke Padang kami. Sekali sebulan kami ke Padang tuh, Pak Marianas. Sebenarnya dari awal pun kita tidak punya rasa minder karena udah kita coba dekat dengan Agung terus, kemana aja dia dibawa dekat terus, sehingga rasa itu tuh udah hilang. Nah, sekarang dengan kondisi Agung seperti dari awal kecil udah punya prestasi ini, sudah jadi suatu kebanggaan tersendiri bagi kami, Bu. Jadi kebanggaan kita, ya, Agung bisa mendapatkan sesuatu dari apa yang dituntutnya gitu. Tidak harus menjadi ini, tidak harus menjadi ini gitu. Agung lebih cenderung kepada dunia pendidikan, Bu. Dia motivasinya ke pendidikan. Jadi kalau ke pendidikan masih ada tingkatan pendidikan lagi yang bisa diperolehnya gitu. Kalau dia masuk ke swasta, bisnis, atau ceramah tok, jadi ada mata rantai pendidikan yang terputus bagi dia, Bu. Atau misalnya profesor atau ini gitu, ya.
dia masih ada juga jenjang pendidikan dia akan tempuh tuh, Bu. Ya, harapan kita kepada orang tua yang punya anak kebutuhan khusus, ya kitanya dulu, Bu. Di tahun karena itu tetap sama, anak itu sebagai titipan ilahi, titipan Allah, tidak tergantung bagaimana kondisi anak. Gitu. Tidak tergantung kepada kondisi anak. Apapun kondisi anak, itu sama hak dan kewajibannya. Anak-anak yang lain kita harus, bahkan karena kebutuhan itulah kita lebih memberikan pada beliau anak kita. Ya, harus lebih gitu. Tidak bisa kita membiarkan begitu saja anak-anak kita. Kalau kita harapan pemerintah tidak hanya menyediakan sarana pendidikan, menyediakan anggaran untuk pendidikan, menyiapkan sarana untuk pendidikan. Setelah anak ini tamat harus juga disediakan tempat untuk dia gitu. Lapangan dia apa aja gitu. Dia juga mungkin punya kesempatan. Jadi walaupun orang lain bisa mengerjakan dengan nilai 8, 9, mungkin dia dengan nilai 7 bisa. Kalau dilihat dengan nilai 7 dengan anak-anak yang biasa kan masih di atas rata-rata tuh hasilnya gitu. Iya, waktu tergantung lagi porsi apa yang diberikan. Toh orang hebat pun kan tidak semua pekerjaan diberikan sama dia, Bu. Dia hebat di IT mungkin lah taruh di IT. Agung mungkin tidak seluruh pekerjaan yang cari pekerjaannya mungkin Agung bisa di situ. Kalau dicari Agung ternyata dicari pekerjaan yang sifatnya sensitif, itu tidak bisa Agung. Iya. Sesuai dengan kondisinya gitu. Jadi kita harapkan itu aja semua, Bu. Bukan hanya untuk Agung, untuk semua anak yang berkebutuhan khusus, bukan hanya yang disediakan itu anggaran dan pendidikan dan sarana dan prasarananya. Habis itu dia mau ngapain? Nah, jadi pemerintah jangan jadi beban pemerintah dan orang lain anak ini gitu. Seminimal-minimalnya anak berkebutuhan khusus ini bisa membereskan dirinya sendiri, Bu. Mandiri untuk dirinya sendiri saja selesai udah tuh. Ya. Bagi yang lewat dari itu, kenapa sedikit reward nggak bisa dikasih, Bu? Ya. Ya. Dia apa-apa. Coba kasih ke Agung. Kalau kita teleponan Pak Safrudin dengan orang Jakarta dari PLB, sekarang itu baru 10 dokter tunanetra di Indonesia. Agung pertama di Sumatera Barat. Provinsi ini, Bu. Ya, kita Bu, bukan hanya untuk anak tunanetra, Bu. Semua anak berkebutuhan khusus, orang tua tidak perlu minder, tidak perlu ini kan. Dia punya kapasitas, punya potensi tersendiri. Ya. Kembali padamu.